yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite maupun yang online. Apa kabar? Luar biasa tentunya, haleluya. Tema kita bulan ini adalah Fulfill His Call atau penuhi panggilannya. Setiap orang harus memenuhi panggilan Tuhan untuk dirinya masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita mau memenuhi panggilan Kristus. Kita mau memuji, meninggikan, memuliakan namanya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau teramat sangat baik di dalam kehidupan setiap kami. Kami datang Tuhan mau menaikkan pujian syukur, kemuliaan, sebab Kaulah Raja yang layak dipuji dan disembah. Ini kami Tuhan, bejana-bejana-Mu ya Tuhan. Bentuklah kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Padamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memiliku. Datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memiliku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu kami bawa seluruh kehidupan kami, kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memiliku. Kini ku datang kepadamu,
Yesusku, jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu, bejana yang sempurna sepertimu.
berdaulat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita mau mengarahkan pandangan kita kepada tujuan, yaitu Kristus Yesus. Haleluya. Oleh Tuhan, amin. Berikan salam kanan kiri, katakan aku diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku.
berdaulat. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih rahmat-Mu untuk hari ini. Kalau kami boleh hadir di tempat ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Kalau tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami, Kau boleh berkati persembahan kami ini Tuhan. Biar persembahan-Mu boleh menjadi berkat untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus tahu kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
Bersamamu hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur Kau menghantar kami beribadah. Ini pujian penyembahan kami, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tiba waktunya kami membuka hati untuk setiap firman kebenaran. Urapi hamba-Mu yang telah Kau utus, dan biarlah Engkau bekerja di antara kami. Setiap firman merupakan benih yang hidup, menghidupkan setiap kami. Bahkan firman-Mu berkuasa bekerja di antara kami, sehingga Engkau menguduskan, melayakkan, dan membawa kami masuk dalam anugerah-Mu yang heran. Kami percaya Engkau bekerja di tengah kami, dari pertengahan sampai kepada akhirnya. Kami mau sambut firman-Mu, dan kami mau anugerah-Mu bekerja, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam permasalahan Tuhan bukakan jalan. Apapun kerinduan anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau melawati satu persatu. Kami mengucap syukur Engkau bekerja di antara kami dan memberkati kami dengan firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya berada di sini. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Saya juga menggembalakan di Kediri. Bapak Robi, suami saya, menggembalakan di Bojonegoro. Jadi dalam minggu seperti ini kita nih join ya. Pagi di Kediri, siang pulang Bojonegoro. Kemudian beberapa hari di Bojonegoro, dan setengah minggu juga ada di kota Kediri. Sudah kita jalani hampir 2 tahun setengah, 2 tahun lebih ya. Saya bersyukur saya boleh bepergian, saya boleh memberitakan Injil, tidak terkecuali di tempat ini. Panggilan saya Sin Yin, tapi nama saya itu seringkali disebut Ibu Yemima, nama baptisan ya. Atau nama saya Sinariati yang diberikan papa saya kepada saya. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu ayat yang saya ambil di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-14. Mazmur 51 ayat yang ke-14 ya. Kalau ditampilkan kira-kira bunyinya demikian. Loh, ini ayat 16. Ayat 16. Bentar ya. Oh iya, ini jadi rada simpang siur. Nah ini betul. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya, saudara, saya ambil ayat ini justru ketika Daud sudah jatuh dalam dosa. Ya, saudara, kita tahu dia selingkuh dengan Batsyeba, istri Uria, saudara, dan setelah ketahuan hamil, maka ada perencanaan pembunuhan yang tidak bisa dihentikan. Jadi saya menganggap bahwa seseorang kalau berdosa tidak diselesaikan, itu akan terus melahirkan dosa. Dosa melahirkan dosa. Sampai
Sekalipun Allah mengasihi dia, mengurapi dia, membela dia, memakai hidupnya, tapi dia tidak bisa menghindari hukuman. Ya, waktu itu oleh Nabi Nathan dikatakan karena satu kesalahan maka harus dibalas 4 kali, dan anak-anaknya terbunuh dengan sia-sia. Saudara, hal ini bukan merupakan berita yang menyenangkan gitu, tetapi tetap berita ini harus diimbangi dengan apa? Anugerah Tuhan. Karena seringkali kita menganggap bahwa wah, Daud luar biasa. Ternyata dalam proses perjalanan hidupnya dia harus memperhatikan hal-hal yang rohani lebih utama. Sebab itu setelah dia bertobat, saudara, ayat ini ditulis dan ketika saya membacanya, ya benar, ya. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Artinya apa, saudara? Dia sudah berhenti dengan hal-hal yang duniawi, kemudian dia berbalik pentingnya tentang keselamatan, saudara. Kita hidup diberi kesempatan cuma 1 kali. Kalau kita lewatkan kesempatan itu, tidak akan pernah terulang kembali. Saudara, selama ada anugerah untuk keselamatan, kita harus betul-betul pegang erat, kejar itu baik-baik. Sekalipun, saudara, dikatakan 7 kali jatuh, orang benar tetap akan ditopang kembali. Amin, saudara. Saya percaya bahwa Daud berseru kepada Tuhan, kalimat yang terakhir dari Mazmur 51 ayat 12 ini, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah, saudara, di ayat kalimat-kalimat yang terakhir ini saya mau ambil satu tema tentang roh yang rela, saudara ya. Roh yang rela ini bisa diartikan willing heart, saudara. Ya, satu kerelaan hati, saudara. Ini penting sekali. So, tanpa kerelaan, saudara, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Do nothing, saudara. Tidak bisa melakukan apa-apa yang terbaik dalam hidup kita. Semua hanya terpaksa, ke gereja terpaksa, doa terpaksa, kemudian baca firman terpaksa, bukan dengan satu roh yang rela, enggak bisa, saudara. Nah, kalau kita hanya hidup seperti itu, saudara, Tuhan tahu kasih akan Bapa tidak ada dalam hidup kita. Saudara, itu bahaya ya. Karena Tuhan ingin kita ini melakukan 2 hukum saja di bumi ini. Satu mengasihi Allah dan satu mengasihi sesama kita. Saudara, tidak mungkin kita mengasihi Allah tanpa tinggal di dalam Allah. Orang yang tinggal di dalam Allah itu adalah orang yang sudah diproses, saudara, diperbarui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sebab itu saudara dan saya belajar pagi hari ini, jangan jerah kalau dididik Tuhan. Jangan putus asa kalau diperingatkan Tuhan. Jangan acuh tak acuh mengerjakan keselamatan. Sebab kita perlu mempertanggungjawabkannya di hari kemudian. Di akhir dari seluruh hidup kita. Memang tidak ada yang kita bawa. Tapi perbuatan kita, baik tidak baik, tetap akan kita hadapi di pengadilan Tuhan. Sebab itu mari kita belajar tentang willing heart atau roh yang rela, ya saudara. Saya mencatat bahwa Daud tahu persis setelah Daud bertobat dan berbalik kepada Tuhan, sehingga ia beroleh pengenalan yang benar tentang Tuhan dan menempatkan kebutuhan rohani sebagai menu utama dalam hidupnya. Saudara, untuk apa? Mencari, mentaati Tuhan dengan segenap hati. Saudara, kalau kita tidak mau mempunyai prinsip-prinsip seperti ini, maka kita akan berlarut dengan jalan-jalan yang menyenangkan hawa nafsu, kedagingan, dosa, dan lain sebagainya. Ya, karena dunia ini iming-imingnya banyak. Saudara, dalam bahasa Ibrani di willing heart ini atau roh yang rela ini bisa dikatakan nadiyib atau incline, ya. Daud menyadari bahwa tanpa memiliki hati yang rela atau pertobatan yang meminta kepada Tuhan, saudara, maka hidupnya akan menjadi sia-sia. Saudara, perkara-perkara rohani tidak akan pernah dari hidup sendiri. Harus kita minta dari Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya kalau dikatakan mintalah,
carilah, ketuklah, saudara. Itu yang paling utama dalam hidup kita. Bagaimana kita mengetahui ketetapan Tuhan, hatinya Tuhan. Dan itu perkara rohani. Saudara, saya percaya kalau saudara minta yang murni dari Tuhan, yang benar, itu akan memerdekakan kita. Saudara, ada seseorang yang mengumpamakan ya, kalau sudah ngerti makanan yang fresh gitu ya, makanan yang lama gitu ya, entah yang sudah keluar dari kulkas gitu ya, saudara pasti nggak suka. Karena apa? Yang fresh itu betul-betul nikmat. Nah, saudara, kita belajar ya, hidup kudus, hidup benar, itu sesuatu yang membuat kita ini rindu Tuhan. Itu berarti kita mementingkan hal-hal yang rohani ya. Saudara, akhir dari perjalanan hidup Daud itu sungguh-sungguh dia mulai belajar melekat kepada Tuhan. Dan saya berharap bahwa ini betul-betul menggambarkan satu roh yang rela di dalam kita mengiring Tuhan. Nah, saudara, saya ingin membagikan dua hal di dalam roh yang rela. Yang pertama adalah willing to listen, ya, rela untuk mendengar. Saudara, kita perlu kerelaan untuk mendengar. Ya, biasanya anak-anak muda ini kepengen cepat-cepat gitu ya. Kalau dengar orang tua ngomong apa gitu rasanya, ini pentingnya di mana? Ya, hati-hati saudara, karena orang tua ini mempunyai simpanan banyak. Kadang-kadang orang-orang muda ini sudah ditaksir sama dia. Wah, ini cocok buat ponakanku gitu ya. Wah, ini cocok buat cucuku. Kemudian dia banyak cerita panjang lebar. Itu ujian loh kadang-kadang saudara. Ya, ujian apa? Untuk mendengar, saudara. Siapa tahu ada sikap yang baik, yang lembut, yang keluar, dan saudara diberkati. Ini misalnya, ya ini tes ya. Saudara, willing heart itu macam-macam. Willing heart itu terdiri dari dua. Satu untuk mendengar, willing to listen ya. Saudara, kerelaan untuk mendengar ini penting sekali. Ya. Dan yang kedua adalah kerelaan untuk melakukan. Ya. Willing to follow, saudara, untuk mengikuti. Nah, dua ini saudara pernah dialami oleh siapa? Naaman. Naaman itu senang saudara, karena dia mendengar dari budak nyonyanya itu saudara, yang waktu itu tertangkap, yaitu orang Israel, yang mengatakan, oh seandainya kamu ada di Israel, pasti kamu disembuhkan, karena di sana ada seorang nabi. Oh, dia mendengar dengan baik saudara. Itu sebabnya dia bawa cara-caranya dia, dan dia berangkat ke Israel. Namun di sana saudara, raja ini menganggap bahwa ini pasti menyengajakan, dia mengoyak pakaiannya. Dan di situ saudara, Elisa tahu bahwa ini ada urusannya dengan Tuhan. Sebab itu Elisa bilang, suruh datang kepada aku. Setelah datang saudara, dia lupa mendengar dengan baik. Ini dia lupa saudara, karena dia punya apa? Prinsip. Kalau nabi itu tadi keluar komat kamit ya, menggoyangkan tangannya, lalu terjadilah pentahiran atas kusta Naaman. Naaman berpikir begitu. Sebab itu ketika diberitahukan malah nabinya nggak keluar, Nabi Elisa nggak keluar, diberitahukan bahwa kamu harus mandi 7 kali di Sungai Yordan. Dia kesel hati saudara. Karena dia katakan, apa di Damsyik ada sungai Parpar, ada sungai yang lain-lain, itu enggak lebih bersih dari Yordan. Bener loh saudara, saya sempat ke sungai Yordan, kemudian ada beberapa orang yang belum baptis di sana, ada yang baptis ulang gitu ya. Aduh, saya bilang gini, enggak lah, saya enggak mau, saya menghormati baptisan pertama, saya enggak perlu kedua. Karena saya juga melihat airnya kotor banget saudara. Airnya keruh, coklat gitu ya. Dan banyak orang baptisan di situ. Ya memang digerakkan Tuhan. Tapi saya lihat airnya memang kotor, bener Naaman kotor gitu. Nah saudara, ada kesempatan kedua. Panglima yang mengikuti dia saudara, yang mengatakan, Tuhan seandainya Nabi itu menyuruh yang sulit, Tuhan pasti melakukan kan. Nah apalagi sekarang gampang loh, ini tinggal masuk aja 7 kali. Lalu dia mendengar dengan baik. Dan ketika dia mendengar dengan baik, apa yang dia lakukan? Saudara, 7 kali membenamkan diri. Dan yang terakhir, kulitnya bersih seperti bayi. Saudara, penting loh, willing to listen, mendengar dengan baik, willing to follow, dan mengikuti.
Saudara, banyak orang tidak mendengar dengan baik, tidak bisa ngikuti. Saudara, apalagi alamat, harus dengar yang baik supaya sampai kepada tujuan, ya. Saudara, saya akan memberikan lagi contoh, ya, untuk mendengar, ya. Rela untuk mendengar, tidak semua, tetapi saya yakin di dalam rela mendengar ini penting sekali. Mari kita melihatnya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 14, ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyinya. Perempuan itu menjawab, ini janda di Sarfat, ya, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, willing to listen. Kita tahu janda ini sudah mengungkapkan keberadaannya. Saudara, seringkali kalau kita datang kepada Tuhan, kepada seorang konselor atau pendoa yang menopang kita, saudara, kita ini cerita, curhat, ini keberadaan kita. Tapi saudara, ketika curhat, hati yang sudah terbuka, apakah hati juga terbuka untuk mendengar, saudara? Karena apa, saudara? Di sini ada hal yang tidak logika, saudara. Kalau Nabi Elia ini minta roti, saudara, dia bilang tidak ada roti. Yang ada cuman segenggam tepung. Ini loh, aku cari kayu, mau pulang, mengolah, dan ini terakhir. Ini akan aku buat, aku bersama anakku, setelah itu mati, saudara. Tetapi Nabi ini bilang, iya baik, enggak apa-apa, kelola, tapi buatkan lebih dulu aku roti bundar kecil. Nah, ini pasti ada penolakan, saudara. Kalau dia tidak mendengar dengan baik, pasti ada penolakan. Karena apa? Enggak mungkin toh. Kalau segenggam tepung akan dibuat berdua, ini ada lagi orang tiba-tiba datang minta didahulukan. Kemudian buatlah kamu dan anakmu. Saudara, ini sudah tidak logika. Nggak mungkin. Tetapi saudara, ada firman yang disampaikan. Saya yakin, saudara, setiap persoalan itu ada firman yang akan disampaikan dan akan dibukakan jalan. Sebab apa? Tuhan itu jalan, kebenaran, dan hidup. Ini punya permasalahan, dibukakan jalan lewat firman Tuhan. Dan ini kebenaran yang memerdekakan dia. Tidak usah mati, tidak usah kelaparan, saudara. Dan firman ini, saudara, mengatakan bahwa tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli tidak akan habis, saudara. Tinggal kita mau percaya apa enggak? Tinggal perempuan ini mau percaya apa enggak? Karena seringkali, saudara, orang melihat bukti dulu baru percaya. Tapi ini enggak loh. Ini berbuat dulu, kemudian ada firman. Nah, saudara, semua ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan kita. Karena kita diberi mata, kita harus lihat dulu. Tapi sesungguhnya, saudara, ini juga pelajaran yang terbaik bagi kita. Untuk apa, saudara? Kita belajar mendengar dengan baik. Entah bagaimana, tapi yang pasti janda Sarfat ini pulang dan dia buat roti untuk Elia. Dan apa yang dikatakan? Benar-benar dia buat lagi tepungnya untuk mengolah anak dia dan anak-anaknya. Dan setelah itu dia buat lagi setiap hari sampai turun hujan dan musim panen. Saudara, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus katakan. Kita hidup bukan hanya oleh roti, tetapi oleh firman Tuhan. Yang setuju katakan,
Amin. Mungkin di zaman kita enggak, saudara, karena hujan ada, panen ada. Tetapi kalau kita menghadapi kesulitan bagaimana? Tetap dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tuhan itu luar biasa. Saudara, saya mau saksi sedikit. Ada satu orang yang mempunyai sakit tertentu di dalam tubuhnya, saudara, dan dia datang ke dokter dan dokter memberikan resep. Dokter ini baik, tidak usah bayar, dia senang, saudara. Tapi resepnya ini tidak bisa ditebus karena dia nggak punya uang, saudara. Dan dia anak Tuhan dan dia cinta Tuhan. Kalau di rumahnya tidak ada uang untuk beli obat, saudara, ya sudahlah. Mungkin ada masih makanan-makanan yang dia bisa makan. Ternyata itu pun minim, saudara, minim. Setelah lewat 3 hari, saudara, tidak bisa menebus obat, saudara. Dia janji, dokter bilang nanti 3 hari datang, ya dia datang, saudara. Ketika dia datang, ya dia ngomong apa adanya, dan dia cerita, dok, saya nih sembuh. Kalau tidak salah dia tuh waktu itu sakit emah atau apa gitu, saudara. Saya agak lupa tepatnya. Tapi dia bilang, saya ini sembuh, dok. Dokter baru ingat, saudara, bahwa memang ada jenis penyakit tertentu justru kalau tidak makan itu sembuh, saudara. Makanya kalau Tuhan mengajarkan kepada kita puasa, saudara, puasa itu banyak hal ya, termasuk juga makan. Saya percaya Tuhan pakai semua turut bekerja bersama untuk kebaikan kita. Hanya kita sering kali tidak ngerti, saudara. Kalau dihadapkan ini ada kesulitan begini, ada kesulitan begini, lalu kita marah-marah, kita kecewa, kita putus asa, kita berontak, kita protes dan lain sebagainya. Pernah satu kali anak buah saya waktu kaum muda, saudara, dia bilang gini, saya dari Bandung, dari Bogor itu mau pulang ke Surabaya, tetapi ternyata bisnya yang dia tumpangi ini, saudara, tidak cukup, pokoknya dia terbuang gitu. Padahal sudah beli tiket, gitu ya. Sudah dibeli tiket, dia ditinggal, pokoknya tidak ada tempat gitu. Dia bingung, saudara. Dia mau marah, dia mau kecewa, ya itu bukan kotanya dan lain sebagainya. Ya sudah dia diam. Kalau tidak salah uangnya dikembalikan, cuman dia tidak bisa ikut bis itu. Nah, dia bingung, saudara. Itu sudah sore mau cari bis yang pakai mana? Kalau sekarang masih bisa banyak, dulu tuh tidak bisa, saudara. Tapi ringkas cerita dia menemukan bis yang lain. Ternyata bis yang meninggalkan dia itu kecelakaan, saudara. Dan dia boleh tahu Tuhan menghindarkan dia dari kecelakaan. Memang tidak semua meninggal dalam bis itu, tetapi setidaknya Tuhan punya cara memelihara dia, meluputkan dia. Amin, saudara. Tuhan kita ini punya beribu-ribu cara yang luar biasa, tetapi mari kita belajar dalam segala perkara untuk mendengarkan dia. Yang terakhir, saya mau bersaksi juga tentang apa yang saya dengar dari Willing to Follow, ya, Willing to Follow. Saya cerita ringkas saja. Siapa, saudara? Naomi sama Ruth. Ya, ketika dia pulang ke Bethlehem, semua orang menyambut. Wah, Naomi, Naomi gitu ya. Tapi Naomi bilang, jangan panggil lagi aku Naomi, karena Tuhan mengacungkan tangan. Bagaimana aku pergi dengan penuh, pulang dengan kosong. Lalu orang melihat siapa yang di belakangnya. Ternyata mantunya, saudara. Suaminya mati, anak lelaki 2 juga mati, saudara. Kemudian tinggal 2 menantu. Itu pun dikatakan oleh Naomi, pulanglah ke orang tuamu, ke bangsamu, ke dewa-dewamu. Karena sekalipun malam ini aku punya anak, masa kamu mau menunggu sampai dia besar? Saudara, artinya apa? Sudah putus sampai di sini, kamu tidak punya pengharapan atas hidupku. Tetapi beda dengan Ruth, willing to follow. Ruth katakan, enggak, aku akan mengikuti engkau sampai maut memisahkan kita. Artinya apa? Ruth akan tetap setia, saudara. Dan apa yang terjadi? Ruth katakan, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Saudara, ungkapan seperti ini ternyata menjadi kunci imannya kepada Tuhan. Dan Tuhan menyambut dia. Itu sebabnya beberapa hari tinggal di Bethlehem, Ruth katakan, izinkan aku keluar untuk ke ladang memungut jelai. Naomi katakan, Tuhan memberkati dan menyertai engkau. Ketika pulang, saudara dapat banyak. Dan Naomi tanya kepada Ruth, di mana
kamu bekerja memungut celai. Di ladang siapa? Kemudian apa yang dikatakan oleh Rut? Di ladang Boas. Dan orang itu mengatakan, jangan pergi ke ladang mana-mana. Telah aku dengar kesaksian daripada hidupmu, yaitu kerelaan mengikuti mertuanya. Dan sekarang dia nanggung makan mertuanya. Mertuanya suruh diam-diam di rumah dan dia yang bekerja. Boas memberikan tambahan beberapa takar gandum, dibawa pulang supaya ada makanan, supaya jangan tangan kosong, kembali tangan kosong. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan mungkin berangkat sudah dapat ancer-ancer, ya kira-kira aku dapat sekian. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah singkat, saudara. Dia akan senantiasa memberkati kita dengan berlimpah. Karena Tuhan tahu kita perlu berbagi hidup. Suami-suami, Tuhan tahu engkau masih punya tanggungan kepada keluarga, baik istri, anak. Tuhan tahu, maka berkat-berkat Tuhan juga akan turun. Saudara, kunci daripada Rut mengikuti, rela untuk mengikuti. Padahal saudara, kalau ibu mertuanya sudah ngomong, kamu tidak punya harapan apa-apa, pulang aja. Tetapi Yesus selalu katakan, akulah masa depanmu, akulah pengharapanmu. Saudara, dan saya bisa katakan hari ini, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, tapi saya percaya Tuhan, maka anugerah Tuhan akan turun dalam hidup kita. Tuhan akan buka jalan tepat pada waktunya, sehingga apa yang dikatakan oleh Naomi kepada Rut, satu persatu itu diatur. Kamu sudah menemui Boas, sudah. Dia dandan, pakai semprot minyak wangi, nemui Boas di ladang. Setelah menemui Boas di ladang, mengatakan semua yang dipesankan oleh Naomi. Sekarang Naomi bilang apa, saudara? Sudah diam. Dia tidak akan berhenti sampai melakukan bagiannya. Saudara, orang percaya duduk diam, terletak kekuatannya. Tetapi banyak orang tidak mau bertobat melakukan ini, sehingga dia tidak dapat apa-apa. Pagi hari ini kiranya sedikit willing heart ini, saudara, membuat kita sadar, willing to listen, willing untuk follow, ya. Saudara, rela untuk mendengar, rela untuk mengikuti. Saya percaya Tuhan buka itu tingkap-tingkap langit. Tuhan berikan segala yang saudara dan saya butuhkan, dan kita hidup memuliakan Tuhan. Kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, karena Tuhan layak dipuji dan disembah. Saudara, karena waktu, next time kalau Tuhan izinkan, saya pasti akan bersaksi juga tentang yang lain. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi kami tahu kami punya Allah yang tidak terbatas. Kami percaya pada kesempatan hari ini, kami belajar memiliki roh yang rela. Tuhan yang bersedia mendengar, bersedia mengikuti. Karena kami tahu ketika kami melakukan itu, Engkau akan disenangkan. Karena kami akan memuliakan Engkau, memasyurkan Engkau tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Beri kepada kami roh yang rela. Pagi hari ini siapapun di antara kami, kebutuhan apapun, kami percaya Engkau sudah menyediakan. Ketika kami melangkah, kami mendengar, kami mengikuti Engkau, mujizat pun terjadi. Apa yang terbatas bagi kami tidak terbatas bagi Engkau. Kami mengucap syukur, masing-masing kami diberkati dengan pemberitaan pagi ini. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu saya serahkan. Sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau
Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan Kau sudah berfirman bagi kami melalui hamba-Mu terkasih Ibu Pendeta Yemima. Kau sudah pakai Ibu Yemima untuk memberkati kami semua dengan firman-Mu. Kebenaran firman-Mu sudah sampaikan dengan benar. Kau mau pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam melayani Kau Yesus. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati domba-domba yang dikembalakannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Engkau sudah buka hati kami, jamah hati kami, sehingga kami mempunyai hati yang rela. Ya Tuhan Yesus, Kau tetap pimpin kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami luar biasa. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Pagi hari ini Kau jamah seluruh jemaat yang hadir. Satu-satu Kau tilik, Kau berkati, Kau urapi dengan minyak-Mu yang baru. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kecukupan, bahkan kelimpahan. Semua pekerjaan hamba-hamba Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan menjadi berhasil dan beruntung. Sehingga tak kekurangan sesuatu apapun kami dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap gandeng tangan kami untuk kami tetap berjalan di jalur-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau baik, Kau sungguh laku yang sungguh sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati Kau. Amin. Tuhan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin.